Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Jajang Aprianto MM. Beliau ini adalah anggota Bawaslu Kota Palembang, Divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga. Saya pikir tidak ada teman-teman yang tidak mengenal beliau, karena beliau cukup menjadi salah seorang public figure belakangan ini, karena kinerja beliau dengan anggota Bawaslu yang lain sudah kita lihat di beberapa pemilu yang lalu. Saat ini tidak ada pemilu, tetapi tentu ada pekerjaan-pekerjaan mereka tentu yang harus terus berlangsung. Nah, apa saat ini Pak Dadang yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi kalau kita bicara tentang kepemiluan ini, Bang, pemilu, karena pemilu kemarin selesai di 2019. Pilpres dan pemilihan legislatif DPR RI, DPD, itu kan clear, itu hajatan kita yang besar yang kemarin kita coba laksanakan. Bagaimana kerja-kerja Bawaslu dan penyelenggara pemilu seperti KPU ketika tidak ada pemilu? Nah, kemarin terakhir 2020 ada pilkada serentak. Alhamdulillah di Sumsel ini ada 6 yang mengikuti pilkada serentak. Alhamdulillah juga mereka sudah terpilih. Di sisi lain ada yang digugat, ada yang tidak digugat. Nah, sekarang mereka siap-siap mau dilantik. Jadi bagaimana penyelenggara pemilu yang tidak ada pilkada? Nah, pasti kami sebagai Bawaslu dan KPU di Palembang tetap melakukan kerja-kerja kepemiluan. Misalnya satu salah contoh, KPU melakukan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Itu kita lakukan setiap bulan. Apa tugas dan fungsi Bawaslu? Kita juga ikut serta untuk mengawasi itu. Apakah benar yang dilakukan oleh KPU itu sesuai dengan juklak junis dari itu KPU RI, dan kita juga harus memperhatikan apakah benar yang dilakukan oleh KPU itu sudah sesuai dengan prosedur. Itulah tugas kita sebagai Bawaslu, memastikan kerja-kerja KPU sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, sejauh ini sekarang ini gimana pemutahiran itu yang kita lihat? Apakah sudah sesuai dengan standar yang memang normal, atau masih ada dilihat oleh Bawaslu yang harus diperbaiki di sana sini mungkin? Kalau masalah data pemilih ini sebenarnya ini sudah menjadi permasalahan yang sudah dari dulu-dulu. Memang pasti ada masalah setiap. Iya. Jadi permasalahan yang klasik kalau kita bicara tentang DPT. Tapi kita sebagai Bawaslu terus untuk bagaimana caranya satu pemilih atau satu warga masyarakat Palembang itu kita pastikan dia ke depannya nanti itu punya hak pilih yang sama dengan masyarakat yang lain. Artinya tidak ada ini ada kepentingan ini tidak kita masukkan. Akhirnya seluruhnya masyarakat Kota Palembang ini wajib harus masuk di nantinya daftar pemilih tetap yang punya hak untuk masuk dan memilih wakil-wakil mereka nantinya ke depan. Tahun berapa nanti? Kalau masalah pemilihan ini, kalau di undang-undang yang hari ini kan lagi kemarin sempat mau dibahas, tapi akhir-akhir ini kayaknya belum dulu dibahas dengan pertimbangan politik di pusat mungkin kan. Kita juga karena kita di Bawaslu ini tingkatnya pelaksana, jadi kita menunggu saja apa arahan dari Bawaslu RI. Misalkan rencananya sih 2024 ini akan diserentakkan seluruhnya. Nanti ada 2 fase, pemilihan nasional dan pemilihan lokal. Ada keinginan untuk menarik ke depan itu, kalau tidak salah itu di DPRD pusat RI ya,
untuk menarik ke 2022 atau 2023. Tetapi sepertinya itu tidak mendapat respon dari partai-partai besar tentunya ya. Jadi mungkin lebih pada 2024 nanti kemungkinan besar ya. Ya namanya. Ini mungkin menjadi sesuatu hal yang perlu dicermati oleh Bawaslu dan kerja-kerja yang lain kan yang harus dilihat, karena ini masa waktu itu sekitar 3 tahun lagi. Apa yang harus dilakukan oleh semua elemen yang menjadi kontestan nanti itu, gimana saran-saran daripada Bawaslu? Jadi kalau kita ini memastikan saja, kalau kita tugas-tugas Bawaslu ini hanya memastikan kerja-kerja KPU, ya kan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya di sini yang mana hak-hak, misalkan hak kita nih melakukan pengawasan, hak KPU melakukan pelaksanaan, hak partai politik mencerdaskan pemilih, hak masyarakat ayo memilih. Jadi kita punya hak-hak yang sama, kewajiban-kewajiban sama. Bagaimana caranya ke depan pemilu yang ada di Indonesia ini semakin hari semakin membaik. Karena apa? Pemilu ini mahal itu Bang, biaya. Mahal sekali. Mahal dan besar biayanya. Masyarakat masih sering mengkritisi. Ada partai yang tidak begitu memiliki keinginan untuk mencerdaskan pemilihnya. Nah, hal itu kan menjadi satu kendala nanti di dalam pemilihan. Jadi Bawaslu memiliki kewenangan nggak untuk mencerdaskan para pemilih? Salah satu pemilih itu ada nggak di dalam item tugasnya? Ada Bang. Jadi kita dalam waktu dekat ini akan melakukan sosialisasi, namanya sosialisasi partisipatif. Jadi mengajak seluruh elemen masyarakat, ya kan, untuk ayo bareng-bareng kita Bawaslu sama-sama dan kita sama-sama kita sukseskan nanti pemilu ke depan. Bagaimana caranya supaya pemilu ini semakin baik. Siapa yang kita libatkan? Nah itu kita akan melibatkan mahasiswa, ada namanya Go to Campus. Ada lagi kita coba untuk berkomunikasi melibatkan dari pihak-pihak kaum marginal, kaum disabilitas. Bagaimana sih perempuan? Kita juga akan libatkan, partisipasi perempuan itu penting juga. Sangat. Ya kan? Sangat. Jadi bagaimana tokoh masyarakat, tokoh agama, terus kita libatkan ini. Tapi terbatas, karena kita ini kan terbatas di anggaran juga. Karena Bawaslu itu pada dasarnya memang dia memberikan support, karena dia kan pengawasan pada prinsipnya. Tapi pengawasan, walaupun dia berfungsi pengawasan, dia memberikan kecerdasan kepada masyarakat secara luas dengan kemampuan sendiri. Kemudian yang terakhir mungkin ada pesan di dalam apa ini, kan ada beberapa item ya, masyarakat, partai politik, praktik politik, kampus, kemudian tokoh masyarakat ini harus bagaimana kita menyambut pemilih, karena 1 tahun 2 tahun memang nggak terasa Bang. Gitu, udah lama, contohnya udah rame lagi. Udah rame lagi gitu. Gimana kira-kira? Jadi gini, kita di Bawaslu ini tidak bisa bekerja sendiri. Harus banyak yang harus kita libatkan. Masyarakat juga kita harus cerdaskan. Kadang-kadang kita nih Bang, di kantor itu kerja-kerja kita ini kan harus juga dapat masukan dari masyarakat, laporan dari masyarakat, baru kita tindak lanjuti. Kalau kita kerja sendiri, melihat sendiri, menyelidiki sendiri misalnya, melakukan pengawasan itu nggak cukup tangan dan kaki kita. Kuping kita juga 2, kaki 2, tangan 2, mulut. Jadi nggak bisa kita bisa menggapai. Makanya itu dalam program divisi kita, divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, itu mencoba untuk menerobos, ya kan, mengajak masyarakat bantu kami Bawaslu untuk lakukan pengawasan. Ayo kita awasi pemilu ini ke depan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Di situ juga ada kepentingan pemerintah juga. Pemerintah juga harus ikut serta juga, ya kan? Harus punya inisiatif juga. Iya, inisiatif juga. Makanya kita bekerja sama dengan Kesbangpol di situ kan, dengan pihak-pihak lain juga, kepolisian, TNI. Coba kita libatkan seluruh lapisan yang stakeholder yang akan mensukseskan pemilu-pemilu yang akan datang. Satu lagi mungkin pesan saya Bang untuk channel Satu Jalan ini,
Channel ini memang channel yang sebenarnya didambakan juga dari masyarakat dari sisi dakwah. Karena apa, channel-channel dakwah ini kan channel yang harus didukung, baik itu secara karena apa, dakwah ini kan ini hadir dari hati, ya kan. Jadi hati ini harus dikuatkan juga. Ya, terkadang kan ketika hati ini sudah lemas. Kita kadang-kadang agak lemas juga melakukan. Tidak boleh hanya fisik saja. Iya, fisik aja, hati dan juga. Jiwa ini juga harus menyatu juga, sehingga kekuatan itu menjadi super. Jadi satu lagi, mari masyarakat Kota Palembang khususnya, umumnya Sumatera Selatan, lebih luas lagi Indonesia, ayo dukung channel Satu Jalan Network dengan cara share dan donasi. Masya Allah. Baik saudara-saudara, itulah tadi hal-hal yang cukup penting bagi kita ketahui dari Pak Dadang dari Bawaslu. Beliau ini adalah anggota Bawaslu Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Jabatan tersebut sebenarnya adalah jabatan yang sangat strategis di Bawaslu, karena beliau itu harus berkaitan dengan masyarakat secara luas. Karena itulah makanya kami memanggil beliau ke studio kami untuk setidaknya kita memahami sedikit apa kerja-kerja Bawaslu dan apa kondisi saat ini sebelum pemilu yang akan datang. Karena pemilu saat ini sedang dibicarakan, ada yang ingin mengatakan diri 2023, tapi ada yang tetap bertahan di 2024. Namun walaupun begitu, kita menanti kapan penyelenggaraan itu akan dilakukan, dan Bawaslu tetap akan bekerja sesuai dengan standar yang mereka miliki dengan aturan-aturan yang ada. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.